Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan laporan penelitian untuk hibah penelitian internal dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Izin share screen. Penelitian ini mengenai pengaruh protokol kesehatan terhadap kejadian COVID-19 pada eh, pada dokter muda Fakultas Kedokteran Unjani yang telah mendapat vaksinasi COVID-19 lengkap. Sebagai ketuanya saya sendiri yaitu Asti Kristianti, anggotanya adalah Dr. Sri Clementina dan Dr. Ilma Fidianti. Penelitian ini dibiayai dari hibah penelitian kompetitif Unjani tahun anggaran 2022 sesuai dengan skep rektor. Sebagai pendahuluan, coronavirus disease atau COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019. Di Indonesia sendiri, kasus pertama ditemukan pada 2 Maret 2020. Dan WHO menyatakan dunia mengalami pandemi COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Saat ini pada tanggal 19 Oktober 2022, Indonesia kasusnya yang sudah terkonfirmasi sebanyak 6.460.267 kasus, di mana Jabar menempati peringkat kedua terbanyak di Indonesia. Gejala COVID-19 sebetulnya berbeda dan berkembang sesuai dengan varian virusnya yang terjadi. Hanya sebagian besar gejalanya menampilkan gangguan pada saluran pernapasan atas yang akut dengan masa inkubasi 5-6 hari. Pemeriksaan yang saat ini merupakan baku emas dari COVID-19 adalah dengan pemeriksaan RT-PCR melalui swab nasofaring ataupun orofaring. Screening sendiri yang direkomendasikan oleh Kemenkes adalah rapid antigen untuk SARS-CoV-2. Pekerja kesehatan ini merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak karena berhubungan langsung dengan penderita COVID-19. Termasuk di sini adalah dokter muda Eva Unjani yang sudah mulai melaksanakan pembelajaran offline atau sudah tatap muka sejak Agustus 2020. Upaya-upaya yang dilakukan untuk kemudian mencegah tertularnya atau penyebaran dan pembuatan klaster baru, pembentukan klaster baru adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang sekarang sedang digalakan. Untuk penelitian ini belum pernah ada penelitian mengenai pengaruh protokol kesehatan terhadap kejadian COVID-19 pada kelompok kesehatan itu dokter muda yang sudah divaksinasi secara lengkap. Sehingga kami kemudian mengajukan rumusan masalah apakah protokol kesehatan berpengaruh terhadap kejadian COVID-19 pada dokter muda yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh protokol kesehatan terhadap kejadian COVID-19 pada dokter muda Eva Unjani yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap periode Juni 2022 sampai Juni 2023. Hasil penelitian diharapkan akan meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan oleh dokter muda Eva Unjani sehingga menurunkan kasus COVID-19. Untuk roadmap penelitian, penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian saya yang berjudul karakteristik dokter muda Eva Unjani yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil swab RT-PCR. Dan direncanakan hasil penelitian ini dapat ditampilkan dalam bukan ilmiah tahunan Fakultas Kedokteran Unjani dan dimuat dalam jurnal nasional. Bahan dan metode penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan potong lintang atau cross-seksional untuk mengetahui pengaruh protokol kesehatan terhadap kejadian COVID-19 pada dokter muda Eva Unjani yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Dan karakteristik yang dinilai pada penelitian ini yaitu usia, jenis kelamin, dan riwayat terkonfirmasi COVID-19. Kriteria inklusi untuk subjek penelitian yaitu dokter muda Eva Unjani dengan status aktif dan sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal 2 dosis. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah dokter muda Eva Unjani yang sedang mengambil cuti akademik dan hanya mendapatkan dosis pertama dari vaksinasi COVID-19.
Sampel penelitiannya besarnya itu sesuai dengan populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian cara pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Alur penelitiannya yaitu dokter muda yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap, kemudian dimasukkan ke dalam kriteria eksklusi dan kriteria inklusi, kemudian dijadikan sampel penelitian, dan kemudian mereka disuruh untuk mengisi kuesioner, dan hasil dari pengisian kuesioner ini akan dianalisis. eh, Penelitian ini sudah mendapatkan izin dari Rumah Sakit Komisi Etik Rumah Sakit Tustila dengan nomor etik RSD garis miring 5,098 garis miring 7 garis Romawi garis miring 2022, di mana tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Tustila pada bulan Juni sampai September 2022. Analisis data dilakukan dulu uji normalitas, itu dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian dilakukan juga analisis unipan variabel untuk menilai bagaimana distribusi frekuensi dengan persentase data karakteristik responden untuk usia, jenis kelamin, kemudian riwayat terkonfirmasi COVID-19. Analisis bervariabel untuk menggunakan chi-square untuk mengetahui pengaruh protokol kesehatan terhadap kejadian COVID-19 pada dokter muda yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, dan pengolahan datanya itu dengan menggunakan program komputer SPSS 19. Data ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram yang disertai dengan pembahasan deskriptif. Hasil penelitian di mana pengisian ini dengan menggunakan Google Form mengenai kuesioner mengenai penerapan protokol kesehatan pada dokter muda, didapatkan 105 orang dokter muda FA Unjani yang memenuhi kriteria penelitian, di mana usianya itu antara 22 sampai 23 tahun dan sudah divaksinasi COVID-19 minimal 2 dosis. Ini adalah distribusi karakteristik responden, di mana perempuan lebih banyak daripada laki-laki, kemudian riwayat terkonfirmasi COVID-19-nya itu 78,1% pernah mengalaminya. Di tahun ini, di tanggal 19 Oktober, itu di Indonesia sebetulnya sudah tervaksinasi 171 juta orang, 713 713,69 orang yang sudah tervaksinasi COVID-19, baik yang dosis pertama maupun dosis kedua, di mana kasus terkonfirmasinya itu tapi masih tinggi dengan penambahan 2.164 kasus per tanggal 19 Oktober. Gambaran perilaku responden terhadap penerapan protokol ini ada 12 perilaku atau protokol, di mana pada dokter muda ini paling banyak itu kadang-kadang saja mengisi self-assessment sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian bagaimana penggunaan masker cadangan, ini juga kadang-kadang lebih banyak kadang-kadang pada dokter muda masker 5 lapis dan tertutup itu paling banyak selalu melaksanakannya. Kemudian konsumsi vitamin C juga kadang-kadang dilaksanakan. Kemudian ini gambaran dari konsumsi vitamin D juga paling banyak kadang-kadang dikonsumsi. Mencuci tangan, tapi ini paling banyak selalu melakukannya. Kemudian bagaimana kemudian gambaran perilaku responden terhadap penerapan protokol kesehatan menjaga jarak, ini juga kadang-kadang dilakukan, eh, tapi tidak berbeda jauh dengan sering, kategori sering. Perilaku membersihkan tempat kerja, termasuk kursi, meja yang digunakan, itu paling banyak sering melakukannya. Kemudian berjabat tangan ini masih tinggi angkanya, jadi kadang-kadang. Kemudian penggunaan lift itu juga selalu dan sering untuk menjaga jarak. Kemudian langsung mandi ini selalu begitu sampai rumah mungkin ya. Kemudian melakukan desinfeksi untuk barang-barang pribadi ini apa banyak
perilakunya yang selalu dan sering. Gambaran distribusi protokol kesehatan itu persentase baiknya itu masih lebih banyak, itu sebanyak 52,4%, meskipun tidak secara signifikan berbeda dengan kategori kurang baik untuk protokol kesehatan ini. Dan bagaimana pengaruh protokol kesehatan terhadap kejadian COVID-19 pada dokter muda? Ini dikatakan nilai P-nya 0,653, sehingga dapat disimpulkan karakteristiknya usia antara 22 sampai 23 tahun, sebagian besar perempuan, sebagian besar pernah terkonfirmasi, sebagian besar juga memiliki protokol kesehatan yang baik, dan penerapan protokol kesehatan yang kurang baik ini memiliki risiko sebesar 1,238 kali terkena kejadian COVID-19 dibandingkan dengan penerapan protokol kesehatan yang baik dengan nilai P-nya 0,653. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.